Kony mengaku sangat dekat dengan Israel. Ibu Kony juga adalah National Security Advisor di Israel. Soalnya kan itu video Kony sendiri Bang di akun Instagramnya Bang, bahwa memang dia sudah dititipkan oleh Hasto, katanya begitu Bang. Wow. Yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Wow. Megawati makar. Jumpa kembali sahabat Garisidah. Kali ini kita akan menyimak beberapa video yang sangat menarik dan mengejutkan kita, di mana netizen membongkar rahasia siapa Kony sebenarnya, mengapa Kony begitu getol menyerang Pak Jokowi, dan isu bahwa Kony adalah agen Israel. Selain itu, kita juga akan menyimak pernyataan dari saudara Ibu Megawati mengenai sikap dan perilaku Megawati yang ingin melakukan makar terhadap negara, terhadap kepemimpinan Gus Dur. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Kony mengaku sangat dekat dengan Israel. Ibu Kony juga adalah National Security Advisor di Israel. Oh, INSS. Oh, jadi gini, waktu saya di INSS, jadi di Inggris. Izin saya masuk Israel. Ternyata agen dari Inggris. Israel. Saya dibantu Save Richard. Sponsoran. Karena kita nggak punya hubungan diplomatik sama sekali, apalagi mau meneliti IDF. Gitu. Jadi saya jadi kayak tamu negara. Dikasih mobil, dikasih tentara IDF, damping gitu. Wow. Dan itu sahabatnya Inggris, sahabatnya Israel. Ya. Terus Anda masuk ke sana. Masuk, tapi sambil bercanda satu hari mereka bilang, satu hari kalau sampai Indonesia buka hubungan diplomatik dengan Israel, kamu bisa duduk di sini deh. Sejak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, jaringan Israel dibuat tak berkutik di Indonesia. Sejak ditendang dari proyek-proyek suka sekali teriak-teriak buka borok sendiri. Wow. Soalnya kan itu video Kony sendiri Bang di akun Instagramnya Bang, bahwa memang dia sudah dititipkan oleh Hasto, katanya begitu Bang. Ya, apa yang dititipkan itu, uang atau apa? Video-video data skandal korupsi yang seperti disampaikan oleh Hasto itu Bang, sebagian nggak yakin lah, saya nggak yakin oleh Kony katanya. Saya bukan tidak percaya, tapi nggak yakin. Nggak yakin. Kalau ada memang bongkar aja dulu di Indonesia. Iya. Bongkar dulu di Indonesia, jangan ngancam-ngancam. Apa hubungannya? Rusia juga geli ketawa. Ya kan? Rusia ini kalau dibilang kayak begini, cekekeh, ketawa, cekekean. Apa ini? Kok saya dilibat-libatkan? Udah dia orang gila semua menurut saya. Bongkar aja di sini, kalau dia benar, bongkar di sini. Ngapain bicara Rusia lah, nanti mau bawa kemana lagi? Ya kan? Kenapa nggak bawa bilang aja ke CIA, sekarang ke Amerika, Pentagon. Betul. Ya ini kan tindakan yang sangat tidak nasionalis juga sih kayaknya Bang, karena kan persoalan internal. Ada kasus itu pun hanya oknum, anggaplah oknum itu bernama Hasto, Saiful Bahri, dan seterusnya. Lah kenapa kemudian melebarkan masalah ini sehingga merembet kemana-mana gitu loh Bang? Ya itulah, kalau melibatkan Kony dia memang dari awal tuh nggak suka sama Prabowo. Wow. Ya kan? Kemudian mau libatkan ini kesana kesini, udahlah menurut saya itu omong kosong semua. Dipikir rakyat bisa dibohongin apa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi, PDIP ini betul-betul orang-orang yang panik minggir aja dulu, kasih orang-orang yang akal sehat untuk menghadapi situasi ini dengan tenang gitu kan. Masih ada Ahmad Basarah tenang, ya kan? Bambang Pacul itu dengan cara tenang. Bambang Pacul keren. Ya. Ada lagi Puan Maharani, ada Prabowo Anung, itu orang yang bisa berpikir dengan tenang. Itu menghadapi situasi ini, ya kan? Oh ya Sona ya udahlah. Sebenarnya orangnya tenang, teman kan sudah terkontaminasi ada pencegahan pula terhadap dia. Kita pun bingung juga kan. Kita kan nggak tahu kasus-kasus gini kan. KPK yang tahu, penegak hukum yang tahu, mereka kan yang tahu. Tinggal kapan mau diungkap atau kapan disimpan. Itu aja. Jadi PDIP itu jangan diperalat oleh Kony juga. Jangan diperalat. Iya. Oleh Kony seolah-olah hebat akan dibawa ke Rusia ini. Ya kan? Karena kan dibangun kesan selama ini Kony ini adalah seorang profesor, teman baiknya Presiden Putin gitu loh. Jadi itu yang dimainkan oleh mereka kayaknya. Nah, itu kan harus dicek lagi. Iya harus dicek kembali. Anak-anak buah Putin pada level ke 10-20 mungkin.
Ya kan? Klaim-klaim kayak gini ngeri kita. Ya kan? Iya dong. Klaim sepihak ya kan. Janganlah main percaya-percaya aja, ya. Banyak orang-orang tuh mengklaim seperti itu. Cuman kan orang diam aja, ngapain lah nanggapin yang itu. Betul. Bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Wow, Ketika Gus Dur Megawati makar. Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Yamizar sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di sana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Wow. Itu yang namanya makar. Unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah, itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung. Kiflan, Oh, dikit-dikit orang mau makar. Orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Iya. Kita harus bungkem ya, dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena apa namanya segala macam musibah yang namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam ya kalau orang jalanan tuh curhat lah. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Iya. Di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB 1 2 boleh, tapi dijawab itu Megawati bagaimana tuh? Kemudian Sukmawati bisa di SP3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 atau berapa? Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain ini sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuntut bagaimana tuh yang namanya TNI Polri terutama itu melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih ya Pak. Maaf ini puasa. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya kan saya masih orang politik. Iya. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Iya. Ketika saya Tidak ada Ahok dengan Anies. Ucapan segala macam itu that's again. Saya selalu kasih ucapan selamat. Kalian juga bikin nggak mesra itu. Oke. Apa? Oh, ditanyain bisik ini apa? Saya bilang bisikannya bisik. Tunggu tanggal mainnya apa? Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak. Ya, pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Nah, video yang sangat menarik. Bagaimana pendapat sahabat Garis Ida? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan like jika konten ini menarik. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.